Ada kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI memanggil anggota fraksi PDIP Julius Setiarto terkait pernyataannya soal Partai Coklat atau Parcok. MKD DPR memeriksa Julius sebagai terlapor untuk memberikan keterangan soal pernyataan Partai Coklat yang dilontarkannya di media sosial. Sementara sang pelapor yakni Ali Hakim Lubis yang merupakan anggota DPRD fraksi Partai Gerindra sudah lebih dulu periksa pada Senin kemarin. Parcok sendiri merupakan istilah untuk pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024. Seluruh upaya dan aktivitas politik ilegal yang dilakukan oleh polisi secara sistematis dan terstruktur itu. Sebelumnya, mengutip hasil investigasi salah satu media nasional, Julius Setiarto dalam akun Instagramnya membeberkan peran polisi dalam kontestasi Pilkada 2024. Ia menyebut polisi secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon tertentu. Spekulasi keterlibatan aparat kepolisian pun bermunculan karena diduga ikut mempengaruhi hasil pilkada. Dilakukan oleh polisi secara sistematis dan terstruktur itu Ya, istilah Partai Coklat ramai mencuat diduga merujuk pada instansi Polri yang diduga mengerahkan aparat untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada 2024. Sejumlah elit politik memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. Netralitas aparat dalam kontestasi pemilihan umum kembali dipertanyakan. Istilah Partai Coklat diduga merujuk pada instansi Polri. Salah satu yang kencang menyuarakan soal istilah Partai Coklat, yakni anggota Komisi 1 DPR RI, Yoyok Rio Sudibyo. Hal tersebut disampaikan secara terbuka di forum rapat Komisi 1 bersama Menteri Pertahanan Syafrin Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Di media ini yang lagi kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? Istilah Partai Coklat juga mencuat setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan kekhawatirannya terkait dugaan pengarahan aparat untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada 2024. Ketika kami mempersoalkan tentang fenomena Partai Coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi, dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada merah putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktek banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Sementara Ketua 3 DPR RI Habibur Rahman membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut ada Partai Coklat atau pengarahan aparat kepolisian. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax, ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD, ya. Karena kami juga anggota MKD, ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti. Sementara Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi soal Partai Coklat dengan meminta untuk dibuktikan bukan hanya tuduhan. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya.
Meski demikian, istilah Partai Coklat mencuat bisa saja sebagai pengingat institusi Polri sebagai aparat keamanan sipil dan penegak hukum atau memang hanya tuduhan tanpa dasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPU Umi Wahyuni diberhentikan dari jabatannya. Namun Umi menyanggah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait pemberhentian jabatan sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Setelah pembacaan putusan pemberhentian Umi Wahyuni sebagai Ketua KPU Jawa Barat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Umi Wahyuni menyebut jika dirinya masih menjabat sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Umi belum menerima surat pemberhentian dari KPU RI. Menurut Ketua KPU Jawa Barat, dirinya tidak mengetahui jika ada yang melaporkan ke Gakumdu. Meski demikian, Umi menyanggah atas putusan DKPP terkait pemberhentian jabatan sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Saya sebagai pribadi sangat menghormati keputusan dari DKPP selaku lembaga kode etiknya penyelenggara. Dan saya sudah melakukan 2 kali persidangan, saya sudah membaca putusan dari DKPP yang saya lihat tidak ada satupun sebenarnya yang saya dinyatakan melanggar dari kode etik tersebut. Saya tidak tahu kenapa putusannya sedemikian rupa, tetapi secara pribadi dan secara personal saya juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Nanti ketika sudah ada putusan dari KPRI, insya Allah saya akan melakukan banding terkait dengan apa yang diputuskan oleh DKPP melalui PT UN. Sementara Komisioner KPU Jawa Barat Abdullah Syafi'i memastikan bahwa proses tahapan pilkada yang sedang berjalan tidak akan terganggu. KPU Jawa Barat tetap solid dan menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI karena bersifat final dan mengikat. Kami memastikan itu tidak akan mengganggu tahapan yang sekarang sedang berlangsung untuk tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun tahapan yang berlangsung di kabupaten kota sekarang. Saya kira kita punya sistem, kita punya personil, kita punya tim sekretariat yang tangguh, kita juga ada tim KPU juga masih tetap utuh bertujuh. Kita akan tetap menyelenggarakan seluruh tahapan itu sebaik-baiknya. Diberitakan sebelumnya DKPP memutuskan Umi Wahyuni untuk diberhentikan dari jabatan Ketua KPU Jawa Barat dikarenakan melanggar kode etik. Putusan ini diumumkan pada hari Senin kemarin. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Ervan David dan Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru. Masa yang didominasi emak-emak menuntut digelarnya pemilu ulang karena dinilai penuh kontroversi. Anggota Dewan, Ketua Dewan, Acel Nena, Feden pedagang budak nih ada ngarakan, hidup sudah sulit di negara konohane, hidup sudah sulit tak, pakai rakyat. Masa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi pada di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru untuk berunjuk rasa. Memadati Jalan Dr. Murjani, masa sampai ke sejumlah tuntutan. Di antaranya, minta digelarnya kembali pemilihan ulang untuk calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru karena hak suara yang disalurkan saat pemungutan suara tidak sah. Kami minta Ketua DPR apabila ini memang berakhir di jalur hukum, katakanlah MK, DKPP, MA, maka Ketua DPR akan mengawal kalau itu memerlukan biaya akan diikuti beliau. Tolong stop. Setelah beberapa lama, perwakilan demonstran akhirnya dapat melakukan diskusi bersama Ketua DPRD Kota Banjarbaru dan Ketua KPU Banjarbaru. Pada prinsipnya, seperti yang saya sampaikan bahwa sebagai pelaksana dan regulator yang sudah dilakukan oleh pimpinan kami di pusat, ya itu kita laksanakan sesuai dengan perintah, ya sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Pada prinsipnya apapun yang sudah menjadi keputusan dari KPU RI itulah yang akan kita laksanakan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa sudah ada SK 1774 untuk Kota Banjarbaru, ya itu yang kita laksanakan.
Para pengunjuk rasa berjanji, jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, maka mereka akan kembali berunjuk rasa yang lebih besar. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Iri, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berunjuk rasa di depan KPUD Jakarta. Mereka menuntut KPU Jakarta adil dalam rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024. Masa pendukung pasangan Ridho menyampaikan keluhannya kepada KPU Jakarta atas penyelenggaraan Pilkada 2024. Mereka menilai banyak ketidakadilan yang terjadi dalam Pilgub Jakarta. Arif Rahman selaku koordinator relawan dan Ormas Ridho menganggap ada ketidaktransparan dan manipulasi dalam Pilkada Jakarta, salah satunya di wilayah Jakarta Timur. Adanya titik manipulasi ini. Manipulasi dalam arti penyebaran dari C6 yang dilakukan oleh KPUD Jakarta yang menurut kami ini kurang fair dan kurang transparan. Yang mana satu, tidak melibatkan RT. Yang kedua adalah para warga Jakarta ini tidak mendapatkan C6 itu, misalnya orang yang sudah meninggal juga diberikan C6. Jadi menurut kami ini tidak fair dan tidak meratanya pembagian itu. Sementara itu, Komisioner KPUD Jakarta Astri Megatari menyatakan KPUD Jakarta masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan tim Ridho. Untuk terkait dengan hal tersebut, memang kami terus berkoordinasi ya dengan KPU Kota Jakarta Timur, khususnya karena lokus kejadiannya kan di Jakarta Timur ya. Kemudian hal tersebut juga sudah ditangani oleh teman-teman dari Bawaslu, sehingga kami di sini menunggu hasil rekomendasi dari Bawaslu. Sebelumnya, tim relawan Ridho mengaku temukan 18 surat suara yang sudah tercoblos di TPS 028 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Meski KPUD Jakarta pastikan pelaku sudah dipecat, namun masa mendesak penegak hukum dan Bawaslu ungkap dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Henry Aprila, Sutrisno, iNews melaporkan. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta Pramdul unggul sementara pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Pramdul unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Tim pemenangan pasangan Pramono Rano mengklaim menang telak di seluruh kecamatan pada Pilkada Jakarta 2024. Pramono Rano memperoleh suara sebanyak 50,07% dari total jumlah suara. Dengan kata lain, pasangan Pramono Rano unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Pramdul memperoleh suara 2.183.239 suara. Perolehan ini menempatkan Pramrano di urutan teratas mengungguli pasangan RK Suswono dan Darmakun. Pramrano unggul merata di seluruh kecamatan, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yang unggul di seluruh kecamatan. Dan kita akan mengumumkan berdasarkan hasil rekapitulasi di 44 kecamatan dan formulir D, hasil kecamatan KWK Gubernur, kami sampaikan bahwa pasangan nomor urut 3 Mas Pram Bangdul memperoleh suara, saya sebutkan ya, untuk paslon 3 2.183.239 suara, sama dengan 5,007%. Nah, jadi 50,07 atau 5.
Rekapitulasi suara Pilkada Jakarta di tingkat kecamatan telah rampung dilakukan. Sementara itu perhitungan suara di level Kota Madia akan dimulai hari ini untuk Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Untuk seluruh kecamatan di DKI Jakarta seluruhnya sudah selesai melaksanakan rekapitulasi. Tinggal ada beberapa kecamatan yang hari ini masih melakukan pencermatan dan juga kemudian dilanjutkan dengan pleno penetapan di tingkat kecamatan. Namun ada satu di tingkat kabupaten sudah selesai melakukan rekapitulasi, yaitu di Kabupaten Kepulauan Seribu. Kemarin ini proses rekapitulasi tingkat kabupatennya sudah selesai dijalankan. Dari yang sudah siap untuk tingkat kabupaten desa apa? Untuk tingkat kota yang sudah kemarin sudah masuk infonya ke kami, besok itu adalah Kota Jakarta Utara karena mereka semuanya seluruh kecamatan sudah selesai melakukan penetapan di tingkat kecamatan. Kemudian juga Jakarta Timur infonya sudah siap juga untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kota. Kota-kota yang lain ini masih menunggu ya karena memang progresnya kan di masing-masing kecamatan ini berbeda-beda. Jadi kami masih menunggu mereka untuk selesai melakukan pencermatan dan juga penetapan pleno hasil di tingkat kecamatan.